Cel, tugasmu kemarin gimana? Tugas apa? Yang tugas kelompok. Udah tapi belum selesai. Belum selesai. Iya, aku tuh bingung banget tahu. Aku sama kelompokku bingung banget gimana sih cara kerjainnya. Ini tahu ada bagian yang ini bikin bingung. Iya. Dosennya jelasnya nggak jelas. Iya, tahu. iya, iya, Jadi, bener. Aduh gimana ini mau kerjainnya? Masukin apa coba? Iya, makanya. Ido. Kenapa? Kamu tahu nggak sih? Kenapa? Kemarin aku dapat berita tahu kalau Berita apa? UKT kita naik. Serius? Iya. Naik lagi? Loh, tuh. Astaga, 15%. Ih, gila. Sumpah UKT semester kemarin aja ya. Aku harus pinjam tetangga dulu tahu buat bayar. Untungnya Tahu. nggak pinjol ya, Dok ya. Nggak pinjol ya makanya. Udah UKT kita berapa? Udah mahal banget, aduh. Iya, sekali naikin 15%. 15% Buat apa sih? sekitar 400 ribuan lebih tahu. Buat apa coba kayak Wah, gitu? nggak tahu deh. Kayaknya ini deh, Dok. Ini kan kita belajar lobby negosiasi nih kan. Nah, ini bisa jadi bahan deh, Dok. Kita harus bikin gerakan nih Boleh deh, kayaknya nih. boleh. Kita harus bikin gerakan supaya kenaikan UKT nggak jadi. Benar, kita harus susun strategi sama kelompok kita. Gimana caranya biar naiknya tuh ya walaupun naik nggak Nggak usah tinggi naik dong. amat. Kalau bisa nggak Iya, usah naik. kalau kita nggak usah naik, iya. Boleh. Yuk, coba kita gas yuk. Ayo. Iya, gas. Selamat siang Pak Pandi, Pak Edfra, dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan membuka presentasi dari kelompok 10 terkait negosiasi tentang kenaikan uang kuliah di SIU sebesar 15%. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok 10 terlebih dahulu. Next. Yang pertama ada saya sendiri dengan NIM 21M166, kemudian ada Alessandro dengan NIM 21M134, kemudian ada Damar dengan NIM 21M155, kemudian ada Feni dengan NIM 21M189, kemudian ada Kesha dengan NIM 21M110, lalu ada Dwi dengan NIM 21M173, ada Sheila dengan NIM 21M132, dan ada Steven dengan NIM 21M13. Next. Sebelum mulai tentunya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait apa yang akan kami sampaikan gitu. Yang pertama ada model negosiasi, ada sudut pandang, analisis situasi, tujuan dan target, batna dan watna, ada resistance, analisis potensi masalah, tantangan dan solusi, dan yang terakhir adalah langkah-langkah taktis. Next. Untuk yang pertama adalah model negosiasinya. Kelompok kami menggunakan model negosiasi integratif, di mana model negosiasi ini mengutamakan win-win solution atau keuntungan di setiap pihak yang bernegosiasi. Jadi meskipun ada suatu hal yang dikorbankan, tetapi keduanya tetap mendapatkan keuntungan masing-masing. Next. Kemudian sudut pandang yang akan kami ambil adalah dari sisi mahasiswa. Jadi dalam kasus ini kami melihatnya dari sisi mahasiswa, bukan dari sisi universitas. Untuk bagian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kesha. Baik, ini adalah analisis situasi dari masalah kenaikan UKT sebesar 15%. Yang pertama, di mana kekuatan dari masalah ini dengan adanya fasilitas dan kebutuhan lahan parkir yang dipenuhi atau ditingkatkan, tentu akan membantu mahasiswa untuk mencari parkir lebih mudah. Dan selanjutnya adalah kelemahan, di mana kelemahan sendiri ini adalah memberatkan sebelah pihak, yaitu mahasiswa, di mana pihak kampus tidak bisa mengomunikasikan dengan baik atas keputusan kenaikan UKT yang ada. Kemudian peluang, di mana peluang dari masalah ini tentunya memiliki peluang jangka panjang, di mana tentunya akan menarik calon mahasiswa baru. Dan kemudian yang terakhir adalah ancaman, di mana ancaman dari masalah ini yaitu mengancam mahasiswa tidak bisa membayar uang kuliah dan tentunya membuat mahasiswa mogok belajar. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Damar. Oke, yang selanjutnya ada tujuan dari negosiasi. Yang pertama ada tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek ini berdiskusi dengan rektor perihal kebijakan menaikkan uang kuliah. Lalu selanjutnya ada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang agar rektor mengakomodir mahasiswa perihal kebijakan yang menaikkan uang kuliah. Di next bisa. Lalu ada target. Target juga kebagi dua, ada target jangka pendek dan target jangka panjang. Target jangka pendek, rektor bisa mempertimbangkan kebijakan menaikkan uang kuliah agar tidak ada pihak yang diberatkan. Lalu target jangka panjangnya, rektor menyetujui aspirasi dari mahasiswa terkait pembatalan kebijakan menaikkan uang kuliah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Steven. Di
Di sini saya akan membahas tentang Batna dan Watna. Jadi Batnanya menurunkan kenaikan pembayaran uang kuliah yang awalnya 15% menjadi 5%. Selain itu, mahasiswa diberikan keringanan untuk mengajukan surat keterlambatan setiap pembayaran biaya perkuliahan. Sistem pembayaran angkatan dari 2019 sampai 2022 mencicil pembayaran sebanyak 2 kali baik untuk UKP maupun SKF di tiap semesternya. Sedangkan angkatan 2023 mencicil pembayaran sebanyak 3 kali tiap semesternya. Lalu Watnanya menerima apa adanya dengan kebijakan kenaikan uang perkuliahan hingga 10%. Next. Lalu resisten. Pada kasus ini kami menentukan titik resisten, yaitu jika pembatalan kenaikan uang perkuliahan tidak bisa tercapai, maka pihak BEM dan mahasiswa akan melakukan unjuk rasa di depan gedung BKL. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Feni dan Dwi. Universitas Katolik Sugio Pranata Semarang menaikkan UKT hingga 15% dengan alasan untuk memperbaiki dan meningkatkan fasilitas kampus, seperti pembangunan gedung kampus, memperluas lahan parkir, dan lain-lain. Keputusan kenaikan UKT ini juga dibersamai dengan berita kenaikan harga bahan pokok lainnya. Maka dari itu, hal ini dianggap memberatkan mahasiswa. Para mahasiswa mempertanyakan mengapa kenaikan UKT ini dilakukan secara mendadak dan tiba-tiba, dan mengapa kenaikan UKT ini tidak dilakukan secara bertahap. Dari sini kami menyimpulkan bahwa pihak universitas seakan-akan tidak mempertimbangkan keputusan kenaikan UKT ini secara matang. Padahal saat ini banyak bahan pokok dan kebutuhan mahasiswa lainnya yang mengalami kenaikan harga, sehingga hal ini sangat-sangat memberatkan mahasiswa dari segi ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Feni. Tidak hanya berpengaruh pada kenaikan uang kuliah saja di bagian ekonomi finansial mahasiswa, tetapi mahasiswa juga terganggu pada dampak psikologis dan motivasi belajar mereka. Rasa cemas dan stres akibat kenaikan uang kuliah yang sangat mendadak membuat mereka menjadi kehilangan fokus belajar dan mempengaruhi prestasi akademik mereka. Hal ini juga menjadi masalah karena kenaikan ini tidak hanya berlaku untuk angkatan baru saja, tetapi untuk semua angkatan. Berikut tantangan akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwi. Berikut ada 3 poin tantangan. Yang pertama, segi psikologis. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Feni tadi, bahwa kenaikan uang kuliah mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa dan prestasi akademik. Poin yang kedua, beban ganda bagi mahasiswa. Yang seperti sudah saya jelaskan tadi di bagian analisis potensi, bahwa kenaikan uang kuliah menjadi beban di tengah situasi ekonomi yang sulit, karena keputusan kenaikan uang kuliah ini dibersamai oleh kenaikan bahan pokok lainnya. Harga bahan pokok dan kebutuhan lainnya terus meningkat sehingga pengeluaran bulanan para mahasiswa semakin membengkak. Kenaikan uang kuliah yang mendadak dan tidak bertahap semakin memperburuk kondisi ini, membuat mereka merasa terhimpit dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Poin yang ketiga yaitu ketidakadilan bagi angkatan lama yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Feni. Kenaikan uang kuliah berlaku untuk semua angkatan, termasuk angkatan lama yang sudah terdaftar sebelum pengumuman kenaikan uang kuliah. Poin selanjutnya yaitu solusi yang akan dijelaskan oleh rekan saya kembali, yaitu Feni. Poin selanjutnya saya akan menjelaskan solusi. Di tengah situasi UKT yang naik ini, sebaiknya universitas membuka ruang dialog bagi mahasiswa untuk berdiskusi. Salah satu solusinya adalah penerapan kenaikan UKT secara bertahap. Kenaikan UKT dapat dilakukan secara bertahap beberapa tahun agar mahasiswa dapat lebih beradaptasi mengenai kenaikan dan skena alur pembayaran yang baru. Yang kedua, mencari sumber pendanaan alternatif. Universitas dapat mencari sumber dana alternatif selain UKT melalui kerjasama dengan pihak industri lainnya, dengan alumni, dan melalui program pengembangan usaha mandiri. Salah satunya adalah Uniqua. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sela dan Sandu. Baik, yang selanjutnya ada langkah-langkah dan taktis. Yang pertama yang kita lakukan, penyebaran angket kepada seluruh mahasiswa. Angket tersebut berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada mahasiswa berupa opini mereka terkait kenaikan UKT yang terjadi di kampus ini. Selanjutnya yang kedua, mengadakan rapat konsolidasi yang akan didatangi oleh seluruh ormawa dari setiap fakultas, baik senat, BEM, terus
ada himpunan. Nah, selanjutnya setelah menemukan kesepakatan dalam rapat tersebut akan ada penandatanganan petisi oleh perwakilan Ormawa. Petisi tersebut menyatakan bahwa mahasiswa Unika menolak untuk kenaikan UKT sebesar 15%. Nah, setelah penyebaran angket dan mengadakan rapat konsolidasi dan terakhir ada penandatanganan petisi oleh seluruh perwakilan Ormawa dari 10 fakultas, berarti di sini kita bisa asumsikan bahwa seluruh mahasiswa SU memiliki satu suara, yaitu menolak kenaikan UKT sebesar 15%. Nah, setelah itu Senat Mahasiswa Universitas beserta dengan perwakilan dari Ormawa akan mengadakan rapat dengan pihak rektorat yang melakukan negosiasi terkait kenaikan UKT sebesar 15%. Harapannya pihak rektorat bisa mendengarkan suara dan aspirasi dari mahasiswa. Nah, jika rapat dari SMU ini tidak berhasil dan tidak membuahkan hasil sama sekali, maka kita akan mengadakan forum terbuka dengan pihak rektorat bersama dengan seluruh mahasiswa. Di sini harapannya mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi dan keresahan mereka secara langsung dengan pihak rektorat, sehingga pihak rektorat bisa mendengar keresahan dan juga kerisauan dari mahasiswa terkait kenaikan UKT. Nah, jika ini tidak berhasil juga, maka kita akan masuk ke titik resisten, yaitu di mana kita akan melakukan unjuk rasa di depan gedung Mikael dan juga kita juga akan bekerja sama dengan pihak media. Ini harapannya kita bisa menemukan titik tengah dan juga jalan keluar dari masalah ini. Sekian dari kelompok 10. Terima kasih. Laporan KKM-mu gimana kemarin? Ya, belum selesai sebenarnya. Kamu gimana sih, Cal? Itu di situ deket situ. Deket situ? Aku lupa namanya apa. Masa lupa? Iya, lupa namanya apa gitu. Gimana kemarin magangnya? Seru sih, seru. Saya banyak banget yang kita bisa belajar. Diajarin gimana cara ngolah sosial media. Oh, kamu jadi apa berarti? Media sosialnya ya? Oh, iya. Kamu gimana, Sando? Aku di Suara Merdeka kemarin. Seru juga sih, kayak ketemu banyak teman kan soalnya kan. Yang dari Unika ada beberapa, ada yang dari DKV juga, terus ada yang dari UIN, ada dari Unims juga. Jadi kayak asik banget gitu. Ngapain aja Sando di sana? Iya, aku kan di media ya, jadi bikin berita gitu, lebih ke jurnalistik sama buat posting di media sosialnya. Berita media sosial gitu sih. Ya, asik deh. Cuman laporannya yang gak asik. Kamu udah sidang kamu? Belum, kamu udah? Ih, sama dong. Ya. Makanya. Denger-denger nih ya, teman-teman tuh lagi sebar-sebar petisi tau. Kamu udah denger belum? Belum. Ya kemarin kenaikan UKT. Iya, terus. Bentar. Tadi tuh aku sempat dikirimin link, tapi aku belum buka. Tuh. Nih. Oke. Mau aku Kirim. Sinyalnya jelek. Nah, ini. Kirim dong, aku mau ngisi. Boleh. Aku kirimin ya. Ya. Ini semoga nggak batal naik dong, harusnya dong. Iyalah, ya kali. Udah UKT kita berapa, masih aja naik 15%. Iya. Gila. Coba kita isi dulu yuk. Setelah ini kita juga harus sebarin ke teman-teman kita juga sih, karena kan mereka kan kemarin juga banyak yang nggak setuju kan. Nah, dengan petisi ini harapannya kita bisa membatalkan kenaikan uang kuliahnya. Ya aku juga nggak setuju tahu kalau. Coba isi dulu ya. Fakultas. Apakah Anda menolak kenaikan uang kuliah? Jelas lah. Alasannya karena ini enggak sih, kan enggak semua mahasiswa tuh punya kondisi finansial yang stabil juga enggak sih? Betul. Kalau tiba-tiba dinaikin dengan pertimbangan bahan pangan yang juga naik, pasti bakal keberatan. Iya, ya maksudnya sih? kita juga susah nyukupin bahan pangan, bayar UKT masih segitu. Iya, makanya UKT aja udah mahal. Ada UKT, ada SKS, masa dinaikin lagi sih 15% lagi? Karena tidak semua keuangan yang stabil. Udah kamu isi. Udah, tinggal aku kirim. Oke. Bentar ya. Udah belum? Belum, masih ketik. Sehingga nulis cerpen dulu. skripsi ya gue ini. Sehingga dapat memberatkan ekonomi masing-masing mahasiswa. Udahlah ya. Udah, jangan panjang-panjang. Udah, saya kirim ya. Udah deh. Sip. Kita harus ini nggak sih? Sebarin ke grup kelas juga ya? Boleh, coba ya. Boleh. Biar yang lain juga ngisi. Mana? Udah.
Teman-teman bisa diisi ya. Sip. Kamu ambil lobby nggak sih? Ambil. Yuk, kelas yuk. Oh iya udah jamnya ya. Kuy. Ini apa sih? Nggak tahu. Lucu banget. Ini punya siapa? Baru punya aku. Oh, punyamu. Beli di mana, Pen? Dia sih. Ah, dia serius. Hadiah apa, Pen? Biar aku beli nih. Oh ya boleh langsung beli. Ini kayak yang game itu ya, zaman dulu itu ya? Gamebot. Gamebot. Betul. Fans ya. Kemarin kerjamu gimana? Ya lumayan rame sih kemarin. Lumayan ramai. Soalnya kan nge-push buat kan ada berita kemarin. Iya. Yang kenaikan itu ya. Sedih banget sih. Itu meresahkan banget sih asli, kayak kita sebagai mahasiswa kan juga ikut mikir ya. Makanya. Buat orang Enggak semua dari kita juga finansialnya stabil nggak sih? Betul sekali. Jadi kan waktu dinaikin kayak kita juga uang dari mana nih gitu. Makanya kemarin aku juga lumayan nge-push di kerjaan sih. Masih buat tambah-tambah buat bayar. itu di mana kamu jadinya? Di Tembalang. Di Tembalang. Malang. Aduh mau dong. Info juga. locker. Info locker dong. Info locker Nanti buat kalau bayar emang UKT. Ada info locker aku kabarin. Boleh. Nice banget sih. Boleh. Cuma BTW kalian udah ngisi petisi kemarin belum? Petisi apa ya? Oh iya udah. Udah ya? Yang menolak gitu kan. Itu harus banget diisi. Itu harus sih. Itu benar-benar teman kelas kemarin kita juga sudah suruh Ya, isi kita semua. udah nyebarin Oh udah sampai tahu. teman kelas juga? Udah. Ya semoga aja naik sampai rektor lah. Iya, amin banget. Semoga ormawa-ormawa juga bantu kita ya. Kan mereka juga pasti menolak nggak sih? Tenaganya kan lumayan besar kan. Iya, berpengaruh kan mereka Betul. pasti. Nah, ada uang saku kita yang dipotong. Iya. Nggak dikasih makan kita nanti. Kita makanya cuma nasi garam doang kan. Nggak nasi kerupuk. Amin. Pakai kecap tuh enak. Oke, kecap itu enak sih tapi. Iya sih, nggak salah sih. Makanya nanti kalau emang ada loker gampang lah. Boleh. Tolong banget ya, Mar. Ya, apalagi kita kan udah semester akhir ya. Nah itu dia. Udah mau skripsi nih, saat saya di tempat buat cari kerja. Lagian, guys, kalian tahu nggak sih? Apa itu? Apa? Apa sih strategi kemarin kita itu berhasil loh. Strategi apa? Yang waktu kita nego ke rektor. Oh serius? Iya. kamu mau makan itu? Iya. Gak jadi naik? Enggak. Nggak jadi naik apa jadi naik? Enggak jadi. Serius? Serius. Tahu dari mana? Kita kan kemarin buat petisi kan. Iya. Mana fakultas apa itu terus di ACC sama dosen. Wah. Dia negosiasi Wah, kita. begituan. Serius? Serius. Ya, jajan dong kita. Part-time lagi. Gak usah kerja kan ya? Nggak jadi lokernya nih berarti nih. Udah fokus kuliah aja. Boleh. Ini kan jam makan siang nih. Kalian pada lapar gak? Lapar ya? Karena nggak jadi naik, kita ke kantin ya? Boleh. Aku bayarin. Ayo, let's go. Jajan. Gas. Majulah hai putra dan putri, amalkan nilai Pancasila.